Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Ya Allah, dulu inget gak? Kalau baca sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kan beliau wafat ditusuk oleh seorang munafik ya, Abu Lu'lu'a, lagi sholat ditusuk pakai pisau, pisaunya pun diracun, ya. Dan ketika akhirnya tumbang, yang menggantikan beliau sholat, ngimamin siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka ada wacana selepas Umar bin Khattab wafat, Abdurrahman yang pengen naik. Karena dulu kan satu-satunya yang pernah gantiin Rasul ngimamin sholat, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya langsung beliau kandidat pertama. Ya. Ini Abdurrahman gantikan Umar sholat. Ya. Walaupun memang di kesempatan lain juga Umar pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika akhirnya diminta kepada Abdurrahman, apa komentar Abdurrahman? Ambilkan pisau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambilkan saja pisau itu padaku dan tusukkan di leherku daripada aku menjadi pemimpin. Jadi dapat amanah pemimpin itu nyebutnya kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang mah tumpengan. Ya. Nggak salah tumpengannya mah enggak kalau mau syukuran gitu ya. Tapi kalau mau kita pertimbangkan lagi, wah kepemimpinan teh, aduh, Masya Allah. Memang betul ada beberapa hadis contoh. Hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika di hari itu tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Nomor satunya, imam yang adil, imam yang adil. Ya, nomor satunya Bu. Setelah yang keduanya, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, terus dua orang yang mencintai karena Allah, laki-laki yang mampu menolak godaan wanita, cantik, rupawan, ya, dan berkata aku takut kepada Allah, orang yang bisa sedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui, dan yang terakhir yang dalam kesendiriannya menangis karena takut dan ingat kepada Allah. Itu 7. Mangga kalau mau dihafal. Tapi tadi nomor satunya adalah imam yang adil. Pindah ke hadis yang lain. Ada 3 golongan orang kata Nabi. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya ada 3 golongan orang yang depannya sama. 3 golongan ini nanti kalau tadi mendapat naungan, kalau yang ini 3 golongan orang ini Allah tidak akan sudi memandang ke arahnya di hari yang sama. Jadi kalau tadi 7 golongan yang dapat naungan, kalau 3 golongan ini justru jangankan dinaungi, ya. Allah sudi memandangnya pun tidak. Padahal itu adalah hari di mana yang bisa nyelamatin cuman Allah saja. Kita tahu, Ibu pernah dari hadisnya dari Ummu Salamah ya, yang menceritakan tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar. Semuanya tanpa busana, tanpa beralas kaki, tidak berkhitan, dan matahari begitu panas. Beliau bahkan sempat tanya, kalau semuanya tanpa busana apakah tidak akan ada syahwat di antara mereka? Kata Nabi tidak akan, karena kondisinya matahari hanya 1 jengkal dari atas kepalanya, dan di situ saking panasnya yang penuh dengan dosa, maka ia tenggelam oleh keringatnya sendiri saking panasnya. Dan di hari itu yang bisa menyelamatkan cuman Allah saja, memberikan naungan. Nah di hari yang kayak tadi ada 3 golongan orang yang Allah tidak akan sudi memandang kepadanya. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Pemimpin lagi jadi bahasa. Ini bahasannya, ini kalau kita ngelihat kayak nanti kita belajar ada nama ilmu usul fikih ya. Jadi kalau ada misalkan ucapan wala taqrabuz zina, Al-Isra ayat 32, jangan dekati zina, maka berarti zinanya pasti lebih besar dosanya. Jadi jangan jangan dekati. Ya, kalau langsung zinanya aja kan berarti nggak ada larangannya. Kayak misalkan ya, silakan dicari di Quran, akan ada ayat yang menuliskan jangan menendang kepala ibu kalian, nggak ada.
adanya di Al-Isra juga di ayat 23, 24, jangan berkata kepada orang tua. Oh, larangannya cuma berkata berarti kalau nonjok bukan gitu cara pikirnya ya. Kalau dalam ilmu usul fikih ya berarti ya udah jelas itu tuh sesuatu yang jadi lebih besar. Dosa. Nah ini kalau misalkan pemimpin ini masalah bukan zolim, bukan korupsi, sekedar berdusta, kan kita gampang dusta Bu, enak kan, gampang kan? Ikut nggak? Duluan aja, insya Allah nyusul tuh. Kayak gitu pasti yang nggak akan nyusul, betul? Insya Allahnya kita tuh nggak bisa dipegang Bu. Duluan, nanti insya Allah nyusul. Kapan nyusulnya? Ya. Nah gitu ya. Nah ini berdosa kepada rakyatnya. Lihat, di hari, ibarat gini deh, kita lagi dipalak di pasar atau di terminal, ya. Arab ada yang nolong, di sekeliling preman semua. Ada orang lewat yang kita tahu dia tumbuh besar, kekar, badannya gede, dan dia tetangga kita. Berharap, selamatkan saya. Dia melengos pura-pura nggak lihat. Wah, hancur wah gitu. Ya. Segitu teh nggak ditolong orang, bisa segitu. Ngerasa hancurnya ini di hari sepahit itu, ya. Dan di hari itu satu-satu yang bisa menaungi adalah Allah, dan Allah nggak mau nolong. Jangankan nolong, memandangnya saja Allah nggak sudi. Jadi bisa apa lagi? Tuh kepemimpinan teh ya. 2 orang lagi mau tahu nggak? Kan tadi 3 golongan orang. Apa udah tahu? Kasih tahu jangan. 3. Kimi dengi. Ya tadi ya, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Selanjutnya adalah orang tua yang berzina. Kenapa orang tua kok? Ya karena memang ya punten ya, muda belum menikah berzina dibandingkan dengan yang sudah tua, udah lewat masa mudanya dan dia sebetulnya punya pasangan yang halal berzina, jelas. Makanya di dalam ilmu fikih pun hukuman untuk zina orang yang sudah menikah dan belum menikah kan beda. Ya, hukumannya beda. Yang terakhir adalah bahasanya unik. Bahasanya adalah orang miskin yang sombong. Gimana Bu? Orang miskin tapi sombong. Dulu saya mikirnya orang miskin sombong. Kumahanya? Apa maksudnya? Kalian mah kaya, gue dong miskin. Nih gue kelaparan. Apa kayak gitu dulu mikirnya? Bukan yang kayak gitu ya. Orang miskin yang sombong itu, kita sebagai hamba tuh fitrahnya tahu yang bisa nolong tuh cuma Allah ya. Ya kan? Tapi udah tahu hanya Allah yang bisa nolong, kita nggak mau minta tolong ke Allah. Termasuk. Karena bunten. Tahu rezeki dari Allah, ya. Masjid dekat, sholat bisa, ada waktu, ya. Tapi dia kelaparan, masih nggak mau sholat nanti, termasuk di dalamnya. Kamu teh istilahnya, ya gitu tadi, miskin dan tahu yang bisa memberikan kekayaan adalah Allah, tapi nggak mau minta ke Allah, kan apa yang menghalangi gitu? Giliran orang yang kaya aja masih ada yang bersyukur ke Allah, dia nggak punya apa-apa, masih nggak mau nyari Allah, apa yang menghalangi kecuali kesombongannya? Ya, merasa diri yang nggak perlu Allah dan lain-lain. Ya. Itu termasuk di antara yang 3 itu. Walaupun tadi saya fokusnya ke arah tentang kepemimpinannya ya. Tapi tadi ya, insya Allah. Dan di hari tentang tadi Padang Mahsyar, ada juga surat di juz ke-28, surat ke-64-nya. Namanya surat At-Taghabun, ada 18 ayat ya. Setelah Al-Munafikun sebelum At-Tolak. Surat ke-64 At-Taghabun. Kalau pernah baca terjemahannya, nama suratnya aja diartikan At-Taghabun itu adalah hari ditampakkan segala dosa. Apa? Hari ditampakkan segala dosa. Dipertegasnya di ayat ke-9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Hari apa itu hari ditampakkan segala dosa? Saya mah waktu mentadaburi ayat yang ini ya. Qadarullah waktu itu lagi lihat TV. Ibu tahu acara 86 enggak? Yang polisi suka ngegerebek gitu ya. Ya buser-buser gitu. Nah waktu itu episode yang lagi saya tonton, ngegerebek tempat ini Bu, hotel remang-remang. Ya.
yang akhirnya di dalamnya ditemukan ya sepasang laki-laki dan perempuan yang belum tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah sah suami istri, ya. Maka ya sudah, gimana mau diciduk, disikat, ditangkap, ternyata dua-duanya mengakui itu bukan prostitusi, cuman suka sama-sama pengen maksiat, ya. Maka ya udah, gimana, nggak mau dipenjara, mohon-mohon. Akhirnya ketika salah satu polisi bilang, ya udah, rumahmu di mana, yuk kita pulang. Di situ dianterin, mau disampaikan entah di rumahnya ada tinggal dengan siapa sampai ini. Kalau karena memang masih muda-muda, maka pasti ada orang tuanya. Ketika disampaikan pengen dikasih tahu ke orang tuanya, sebelumnya udah ditanya dulu juga, kamu di rumah tinggal sama siapa? Ternyata perempuannya joken. Tahu joken? Janda, ya. Bahasa apa itu ya? Nah, ini janda. Jandanya dia cuma tinggal bertiga, satu sama ibu kandungnya, satu sama anaknya. Ya. Ketika si polisi bilang, ya udah kalau gitu kita pulang, kita sampaikan kepada ibunya. Si perempuan yang kegerebek tadi nangis guling-guling, ngejerit-jerit, memohon kepada si polisi, gak mau jangan sampai orang tuanya dan anak tersayangnya tahu kelakuan si ibunya. Saya ngeliatin kejadian itu, ya Allah, segitu ancamannya, cuman sekedar dikasih tahu kedua orang. Karena disensor mukanya, Bu. Nama disamarkan, wajah disensor, nggak ketahuan. Ya. Tempat pun bahkan tidak dikasih tahu. Cuman kotanya aja. Dan nggak tahu juga itu disamarkan juga atau nggak kotanya. Bisa jadi aslinya bukan kota itu. Ya. Tapi hanya diancam pengen dikasih tahu kedua orang, belum hukumannya loh ya itu ya. Belum ganjarannya. Itu nangis ngejerit-jeritnya bisa sampai kayak gitu. Sedangkan tadi surat ke-64 ayat 9 tadi, atau Gobun, hari ditampakkan segala dosa, adalah di hari yang sama seperti tadi, dan kita akan ditampakkan siapa diri kita yang sebenarnya, dosa-dosa kita yang sering kita lakukan, dikala kita sendirian, di hadapan semua orang. Orang yang mungkin kagum kepada si fulan, ya, follow Facebooknya, follow Instagramnya, follow media sosialnya, follow TikToknya, selalu mendengarkan dan menantikan postingan-postingannya. Tapi di hari itu jika dia tidak bertobat, dibuka seluruhnya dosa-dosanya oleh Allah, ditampakkan kepada seluruh makhluk. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang kagum kepadanya. Dikira nggak akan Allah bongkar itu, ya. Sedangkan ya Allah, ini si wanita ini hanya akan dibuka kepada dua orang, bukan kepada seluruh makhluk. Ngejeritnya sampai kayak begitu. Gimana ketika ditampakkan kepada seluruh makhluk, ke anak-anaknya, ke karyawan-karyawan yang memujanya, murid-muridnya yang menganggap dia ulama mungkin, menganggap dia guru mungkin, menganggap dia panutan teladan mungkin. Karena salah satu tingkatan makin tinggi, kalau kayak di hadis Arba'in nomor 2 yang bicara tentang Islam, iman, lalu ada ihsan. Orang kalau udah ihsan kan sudah nyampe di tingkatan fa'ilam takun taro ka'annahu ya Allah, merasa bahwa kalau merasa dirinya ketika beribadah seperti melihat Allah, atau jika tidak bisa merasa dirinya selalu disaksikan oleh Allah.